Oke, puji Tuhan, kita boleh sama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan, percaya bahwa setiap daripada kita yang sudah menerima Yesus Kristus, menerima kebenaran dalam hidup kita, itu yang akan memerdekakan kita. Dan series yang hari ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya dengan judul Strawberry Gen. Di sini juga merupakan satu hal yang semoga bisa memerdekakan setiap daripada kita, generasi-generasi yang katanya generasi strawberry ini, dari segala pemikiran mentalitas yang salah. Yang mau katakan amin. Karena kita belum kayaknya. Oke. Karena kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai satu pelajaran dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Ya, di sini dikatakan bahwa sedikit recap aja, kalau misalnya strawberry gen ini diidentikan dengan apa? Diidentikan dengan generasi yang suka bermental korban, gitu ya, self pity, dan juga suka menghindari tanggung jawab atau menolak kebenaran. Nah, kemudian kita belajar dari sini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dan teman-teman bisa lihat mendengar sermon yang minggu lalu melalui YouTube Shine, oke? Jadi ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari dari kisah Yunus. Dan selanjutnya, hari ini kita akan belajar satu hal lagi mengenai strawberry gen ini. Biasanya, generasi strawberry ini biasanya diidentikan juga, kan tadi udah self pity dan denial. Nah, sedangkan ada mentalitas yang tidak dimiliki oleh strawberry gen ini. Kalau kita biasa ngobrol sama orang-orang yang lebih tua, generasi baby boomer dan generasi mungkin milenial gitu, mereka akan bilang kalau anak-anak muda zaman sekarang itu tidak tahan banting, ya. Dikit-dikit mental breakdown, dimarahin dikit ngambek, dimarahin dikit kena mental gitu kan. Kemudian adalah generasi yang instan, segala sesuatu maunya instan. Dan tidak punya kedua mentalitas ini, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar, apakah teman-teman sudah pernah mendengar 2 istilah ini? Resilience dan grit. Pernah? Oke. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kita hari ini akan belajar tentang 2 mentalitas yang sangat diperlukan hari-hari ini, terutama oleh generasi muda. Yang pertama ada resilient, artinya ketahanan kalau bahasa Indonesianya. Atau istilah gampangnya itu tahan banting. Kalau teman-teman tahu bola basket atau bola apa ya, bola bekel, tahu nggak bola bekel? Kalau dilempar ke bawah, dia akan membal ke atas gitu. Jadi ada satu mentalitas di mana kita punya kemampuan untuk bouncing back dari kegagalan. Jadi ketika dijatuhkan, itu tidak membuat dia berada di posisi terus-terusan di bawah, tapi akan naik ke atas. Akan bouncing back. Jadi itu tentang resilience atau ketahanan. Dan kemudian ada satu mentalitas lagi, yaitu disebut dengan grit atau ketekunan. Jadi resilient dan grit. Sama-sama katakan grit. Ya, jadi ketekunan ini apa? Bedanya kalau misalnya sebenarnya mirip, hanya berbeda sedikit saja. Cara membedakan gini, kalau grit itu bicara tentang pushing forward. Jadi kalau bouncing back itu, kalau resilient itu tentang bouncing back. Jadi ketika dilempar, dia akan naik ke atas. Tapi kalau grit, pushing forward itu membicarakan tentang ketekunan, perseverance, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan. Jadi ada saat kalau orang ini udah punya tujuan, dia akan tekun sampai dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah hardship, di tengah-tengah kegagalan sekalipun. Nah, ini yang biasanya tidak dimiliki oleh generasi muda saat ini, yaitu resilience dan grit. Misalnya ya kayak tadi, gampangnya ketika mengalami kesulitan di dunia kerja gitu, dimarahin bos, atau mungkin omsetnya nggak tercapai, dia orang marketing nggak tercapai, itu tuh langsung tiba-tiba jadi kayak dunia tuh runtuh gitu, udah nggak bisa lagi untuk balik lagi dari setbacks-nya tadi. Dan gak punya ketekunan gitu. Kalau misalnya mau sesuatu tuh harus maunya instan.
nggak bisa mengalami yang namanya proses demi proses. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang memiliki dua mentalitas ini. Tokoh Alkitabnya adalah Yakub, ya. Jadi Yakub ini kalau kita baca itu ada di Kejadian 25 sampai 33. Jadi total tuh ada 8 pasal, teman-teman, dan pasalnya cukup panjang-panjang. Jadi kita akan squeeze, kita akan berusaha catch up, ada 3 episode. Ada 3 episode dalam kehidupan Yakub yang akan kita bahas nih. Terkait dengan tadi, bagaimana punya mentalitas yang resilience dan grit. Nah, di sini episode yang pertama, teman-teman, adalah tentang Yakub di rumah orang tuanya. Ya, Yakub di rumah orang tuanya itu ada di dalam Kejadian 25 sampai 27, dan saya hanya akan menampilkan ayat-ayat kunci saja untuk sermon hari ini. Yang excited katakan ya, oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga udah beberapa ada yang familiar ya dengan kisah Yakub ini. Yakub punya saudara kembar namanya Esau. Jadi di sini di Kejadian 25, 27 sampai 28, kedua anak itu, yaitu Esau dan Yakub ya, bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang, tetapi Yakub bersifat tenang dan suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang, Ishak adalah bapaknya ya, Ishak adalah papanya, Ishak lebih sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging buruan, tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Ribka adalah ibunya. Nah, kalau kita telisik lebih dalam, ini ceritanya agak-agak lucu gitu. Jadi waktu mereka lahir nih kembar, kemudian secara fisik itu berbeda. Yang satu kalau Esau itu berbulu, sedangkan Yakub itu kemerahan. Artinya kulitnya mulus gitu ya ibaratnya. Nah, terus lahirnya itu kan kembar. Kalau lahir kembar tetap ada, pasti ada yang lebih keluar duluan dong ya. Ya kan, namanya kembar gitu keluarnya. Ya, oke. Nah, enggak, di otak saya tuh ada sebuah kalimat yang tidak mau saya ucapkan. Oke, keluar kan. Nah, terus habis itu keluarnya itu, tahu nggak teman-teman? Si Esau keluar duluan, tapi si Yakub megang tumitnya, heelsnya si Esau. Makanya Yakub ini namanya adalah artinya pemegang orang yang memegang tumit, memegang tumit. Dan secara figuratively itu kata Yakub ini atau nama Yakub ini disebut juga sebagai penipu. Sebenarnya tapi apa ya, kalau ibaratnya literalnya itu artinya orang yang memegang tumit. Nah, tapi kalau figuratifnya itu sebagai penipu. Oke. Nah, di sini kalau kalian baca aja ayat ini tuh ayat benar-benar nggak boleh langsung cepat-cepat di skip. Kenapa? Karena kalau kita baca, wah ternyata dari zaman dulu ya, orang tua ini bisa yang namanya favoritism. Ya, favoritism bahasa Indonesia apanya ya? Pilih kasih. Ternyata dari zaman dulu udah ada tuh benih-benih, bibit-bibit pilih kasih. Jadi sebenarnya keluarganya ini adalah keluarga yang tidak ideal. Ya benar teman-teman, karena ada favoritism, ada pilih kasih yang disebabkan oleh keegoisan daripada orang tuanya. Menurut teman-teman egois nggak? Sebab Ishak suka makan daging buruan. Ya dia jadinya senang sama anak yang bisa berburu. Jadi karena keegoisan orang tua, seringkali korbannya adalah anak-anak. Ya, karena ketidakdewasaan orang tua, ketidaksiapan seseorang menjadi orang tua, maka anak tuh biasa jadi korban. Nah, ini salah satunya. Nanti kita lihat ya apa yang terjadi akibat daripada favoritism ini sendiri. Nah, kalau Esau ini suka berburu, kalau teman-teman baca di Alkitab, Yakub ini pandai memasak. Kayaknya kalau dia sekarang hidup, dia bisa ikut MasterChef. Karena dia pandai memasak, dia suka memasak bahkan. Nah, sampai ada satu episode, satu cerita di mana ya si Esau pulang berburu, kecapean, dan dia mendapati si Yakub lagi masak apa? Sup kacang merah, blenebon katanya kalau orang Manado bilang. Nah, di situ dia terjadilah satu percakapan dan satu transaksi
teman-teman, transaksi di mana karena kecapean dia pengen makan, lapar, si Esau minta, Yakub malah jualan dia. Jualan, kalau kamu mau, jualah. Ibaratnya tukar dengan hak kesulunganmu. Nah, kalau teman-teman juga pernah mungkin dengar khotbah ini pernah dibahas oleh Coach Edwin di series yang namanya It's on Me. Nah, itu juga, itu lebih point of view-nya berbeda. Point of view-nya tentang Esau deh. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya bahwa bahkan sesama saudara nih, coba kalian pasti datang, Kak, mintalah Kak, enak kali Indomimu. Terus kalian bilang, bagi dulu, bagi dulu 100 gitu, baru ku kasih Indomiku. Kayak gitu kan. Nah, bayangin nih, mereka nih sampai bukan cuman duit ya, ini hak kesulungan nih. Terjadi transaksi nih, terjadi hal yang seperti itu. Cuman karena gara-gara mungkin karena benih-benih ada persaingan ya. Kalau misalnya nih orang tua suka pilih kasih, pastinya anak-anak saudara-saudara jadinya apa? Bersaing secara nggak langsung gitu kan. Karena bersaing ingin dapatin hati orang tuanya. Nah, selanjutnya dikatakan seperti ini. Maka Esau membenci Yakub karena ayahnya telah memberikan berkatnya kepada adiknya itu. Ini pikirnya Esau, tidak lama lagi ayah meninggal dan sehabis kita berkabung, Yakub akan saya bunuh. Nah, ini kenapa tiba-tiba mau jadi pembunuhan? Nah, kalau kita baca lebih lagi, selain terjadi tadi jual beli atau barteran hak kesulungan, kemudian waktu bapaknya mau meninggal, yaitu bapak siapa namanya? Ishak mau meninggal. Nah, dia kan mau memberikan yang namanya berkat kesulungan. Nah, di It's on Me ini kasih ringkasan dikit aja ya. Beda teman-teman antara hak kesulungan dan berkat kesulungan ya. Kalau hak kesulungan, tadi yang pertama ini hak kesulungan ya. Itu diberikan harus hanya kepada anak sulung. Kenapa? Kalau saya baca dari sumber ya, seperti ini ya dikatakan. Hak istimewa yang dimiliki oleh anak sulung sebagai penerus keluarga dan penerima warisan yang lebih besar. Kenapa? Karena dalam Alkitab hak kesulungan mencakup kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Itu. Jadi sebenarnya hak ini bukan cuma hak. Selama hak itu pasangannya apa? Teman-teman, kewajiban. Jadi di tengah hak itu sebenarnya ada kewajiban karena dia anak sulung, jadi harus memimpin ibadah. Ibaratnya mungkin kalau zaman sekarang ya ada anak-anak sulung yang harus membiayai adik-adiknya gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu nggak cuma hak, ternyata juga ada kewajiban di dalam kesulungan. Nah, kewajiban itu harus disupport dengan berkat dong, ya nggak? Ya kan, fair kan? Kalau ada hak, ada kewajiban, berarti ada berkat yang dikatakan seperti ini, bagian ganda dalam harta warisan. Nah, jadi si Yakub udah punya hak sulung karena tadi tukeran dengan sup kacang merah. Sup kacang merah. Nah, selanjutnya dia terjadi nih di episode tadi bapaknya mau meninggal, mamanya dengar nih, ternyata ini mau kasih berkat kesulungan. Nah, mamanya akhirnya panggil Yakub untuk, ayo dalam tanda kutip nih ya, kita tipu bapak kamu gitu. Karena beneran ditipu teman-teman. Nah, karena sebelum diberikan berkat kesulungan disuruh apa? Pergilah si ya Ishak minta Esau untuk berburu dari dagingnya, baru daging buruan itu dimasak. Nah, didengar oleh mamanya, dikasihlah skenario yang sama, dikasih tahu ke Yakub, terus dikasih apa tuh bulu-bulu gitu di badannya, supaya kan bapaknya udah matanya kurang bisa melihat gitu ya, matanya udah nggak bisa lihat lagi, terus dipegang-pegang, ini kamu Esau, iya Esau gitu, tapi suaranya suara Yakub, tapi ibaratnya ya kemakan lah intinya gitu, ya, akhirnya berkatnya dikasih ke siapa? Ke Yakub. Jadi makinlah terjadi nih, terus pulang-pulang kaget si Esau, nangis, bahkan kalau di Alkitab dikatakan nangis-nangis dia. Itulah ya katanya penyesalan selalu datang terlambat. Wis. Oke. Ini konteksnya apa ya? Oke. Jadi begitu teman-teman, akhirnya terjadilah benci yang sangat
dalam sampai si Esau ingin membunuh Yakub karena merasa ditipu 2 kali. Ditipu 2 kali. Padahal ya sebenarnya Esau dikatakan dari sejak tentang hak kesulungan ini sudah memandang rendah. Kalau misalnya dia pandang berharga, masa iya mau ditukarkan dengan sup kacang merah gitu. Jadi memang sebenarnya ya kalau kita ketipu sebenarnya bukan pandai penipunya, bodohnya kita juga sebenarnya. Ya. Oke, selanjutnya nih. Habis itu dikatakan demikian. Ini terjadi ketika ini adalah perkataan Ribka, mamanya. Pergilah dengan segera kepada abang saya, Laban di Haran, dan tinggallah bersama dia untuk beberapa waktu lamanya, sampai kemarahan abangmu reda dan ia melupakan apa yang telah engkau lakukan terhadapnya. Kemudian saya akan menyuruh orang membawamu pulang kemari, tetapi tidak mau saya kehilangan kedua anak saya pada hari yang sama. Ini terjemahan BIMK ya. Jadi habis itu si Ribka dengar lagi nih ibaratnya, dia mendengar bahwa wah si anaknya yang sulung, siapa namanya tadi si Esau itu pengen membunuh adiknya. Bentar ya. Oke. Di situ dikatakan si Ribka juga yang meminta supaya ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi begini teman-teman, terjadi yang namanya saling membenci, terus kemudian persaingan dalam kedua anak ini, kedua bersaudara ini. Nah di sini ada satu yang saya garis bawahi kalimat ini, tidak mau saya kehilangan kedua anak saya pada hari yang sama. Oke. Di sini adalah perkataan dari Ribka. Oke, kita akan lanjut lagi. Semoga, nah ini perkataan dari si Ishak. Semoga Tuhan memberkati engkau dan keturunanmu sebagaimana telah diberkatinya Abraham, dan semoga engkau memiliki tanah yang kau diami ini yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub pergi ke Mesopotamia kepada Laban dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di slide yang sebelumnya perkataan mamanya. Di slide ini perkataan papanya. Jadi teman-teman bayangin ya, mamanya dengar nih kakaknya, abangnya pengen bunuh adiknya. Dan ketika itu maka mamanya berkata seperti ini, untuk suruh dia pergi, kabur ya. Dan dia pergi, dia juga bilang ke suaminya, kayaknya anak ini harus pergi kabur, karena kita juga gak mau si Yakub nikah sama bangsa asing. Karena kan mereka masih tinggal di tengah bangsa asing. Jadi Esau ini kalau teman-teman baca, dia di usia 40 tahunnya, dia menikah dengan 2 orang istri dari bangsa Het, bangsa asing. Dan kedua istrinya itu bikin susah hati orang tuanya gitu, karena bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di dalam plot mamanya ini, selain daripada ini Esau mau bunuh adiknya, mamanya juga nggak mau si Yakub juga punya tindakan yang sama, yaitu memilih istri dari bangsa asing. Jadi disuruh pergi. Jadi konteksnya ini ya teman-teman, ada 2 konteks teman-teman kalau teman-teman baca. Dia memang disuruh lari karena abangnya dendam, dan dia juga harus punya istri dari keturunannya mereka sendiri, bukan dari bangsa asing. Nah waktu saya baca ini, kalau kita baca ini pelan-pelan, saya baca ini dari tiba-tiba saya dapat point of view seorang mama, seorang ibu. Dia bilang tidak mau saya kehilangan kedua anak saya. Artinya di sini, sebenarnya mamanya itu nggak pernah membenci Esau. Kalau tadi kita baca ya, atau mungkin kita dengar dari di sekolah minggu, kadang-kadang imajinasi kita berpikir, wah berarti ini bapaknya sayang sama abangnya, mamanya sayang sama adiknya, terus bapaknya nggak suka sama adiknya, mamanya nggak suka sama bapaknya, gitu. Abangnya, abangnya suka abangnya, kayak gitu. Karena kayak agak kompleks memang, ya. Pelan-pelan ya, karena kompleks banget ini rumah tangga orang. Jadi, nah
Tapi waktu dia bilang tidak mau saya kehilangan kedua anak saya, di situ tiba-tiba kayak Roh Kudus tuh kayak ngasih point of view kepada saya gitu. Karena dia bilang gini, berarti mamanya ini nggak pernah loh benci Esau. Orang tua itu ya seegois-egoisnya mereka, nurani mereka tuh sebenarnya nggak pengen sih berpilih kasih, nggak pengen. Tapi secara manusia terjadilah hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dia bilang loh, tidak mau saya kehilangan kedua anak saya. Dia nggak bilang nggak mau saya kehilangan Yakub. Ya, bayangin teman-teman. Padahal kan dia punya hak loh. Ibaratnya si Yakub ini kan udah punya hak sulung, dia udah punya berkat kesulungan. Bisa aja dong mamanya kayak di film-film Cina, Ibu Suri gitu kan. Keluar kamu, ini 2 menantu bangsa asing kurang ajar, pergi keluar sana, ya kan? Enggak kan? Tapi yang dia suruh pergi siapa? Yakub. Karena emang Yakub juga salah juga kan nipu dia untuk mendapatkan itu. Mamanya seperti Sarah ya, yang berusaha menolong Tuhan untuk mendapatkan Abraham keturunan. Mamanya nih untuk mendapatkan berkat kesulungan, ya memang Tuhan pasti tahu lah Yakub perlu berkat itu, karena Yakub udah punya hak kesulungan, ya kan? Akhirnya ditipu dan terjadi seperti itu teman-teman. Dan Yakub ini lagi-lagi taat dia sama mamanya. Disuruh mamanya nipu, dia nipu. Disuruh kabur, dia kabur juga. Jadi emang anak mama banget, ya kayak Ko Edwin. Positif loh anak mama itu. Gitu langsung. Nah, di sini kan bapaknya yang ngomong, semoga engkau memiliki tanah yang kau diami ini. Nah, teman-teman, waktu baca ini kita pause sebentar. Kalau teman-teman baca ya, berkat yang dicurahkan oleh si Ishak kepada Yakub itu luar biasa banget. Kan berkatnya itu turun-temurun ya dari Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Dan berkatnya itu luar biasa. Teman-teman boleh baca aja nanti di rumah, berkatnya itu luar biasa. Intinya dia akan mewarisi tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Dan mungkin aku baca sebentar aja. Nih, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berkatnya ini pun berkat yang luar biasa gitu. Tetapi kenapa dikatakan seperti ini? Semoga engkau memiliki tanah yang kau diami ini. Apakah Ishak ragu sama janji Tuhan? Sama berkat Tuhan yang udah diberikan dari Abraham dan kepada dia? Enggak, dia enggak ragu teman-teman. Kata semoga ini bukan artinya tidak percaya sama janji Tuhan. Tetapi dalam penggenapan janji Tuhan itu ada unsur manusia. Katakan manusia. Saya mengutip nih perkataannya Pastor Erwin ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tetapi seringkali manusia kita yang gagal dalam ketaatan. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal, tetapi seringkali kitalah manusia ini yang gagal dalam ketaatan. Kita lihat aja Simpson, kita lihat saja Saul. Yang gagal apa? Yang gagal manusianya dalam prosesnya. Oke, makanya dikatakan ini, semoga engkau memiliki tanah yang kau diami ini. Ini perkataan dari Abraham, dari bapaknya. Jadi apa satu pelajaran yang kita perlu pelajarin hari ini adalah poin yang pertama. To receive and fulfill God's promised blessing, we must first go through the process. Untuk menerima dan menggenapi berkat yang dijanjikan Tuhan, kita harus terlebih dahulu melalui proses. Siapa di sini mau terima janji Tuhan? Amin, gitu. Siapa mau di sini berterima berkat Tuhan? Amin, gitu ya. Aminnya kenceng. Tapi kalau mau diproses, permisi dulu, maaf punten, ya. Boleh ke tetangga sebelah aja. Dan yang sangat kita pelajari hari ini adalah proses itu dimulai
dari rumah. Katakan rumah. Proses kita seringkali dimulai dari your very home. Dimulai di rumah kita sendiri, dimulai di keluarga kita sendiri. Sama seperti Yakub ini. Ya. Jadi di sini katakan bagaimana kita lihat keluarga yang tidak ideal tadi. Dan kalau kita melihat ya di sini prosesnya, sebelum dia bisa mendapatkan, kan tadi dia udah dapet ya. Tapi untuk menggenapinya, dia perlu untuk pergi, keluar dari rumahnya. Bayangkan teman-teman, dia adalah seorang tuan muda loh. Pergi dia, disuruh melarikan diri. Dan ini, paling kocaknya adalah, waktu dia disuruh pergi, dia tidak dibekali dengan pelayan-pelayan teman-teman. Emang bapaknya kurang pelayan? Enggak, dicatat itu Ishak itu orang terkaya pada saat itu. Di daerah itu. Bayangin loh, ini mamanya sama papanya, saya yakin dengan sengaja kamu lari tanpa bawa apa-apa. Bahkan di kejadian berikutnya, di pasal berikutnya, dikatakan dia cuma pergi dengan tongkat. Katanya anak kesayangan. Kalau anak kesayangan dikasih dong pelayan minimal 1 orang kek. Terus dibekalin dong, kalau mau nikah perlu apa zaman dulu? Sekarang juga sih, perlu mahar, bawa sangjit lah. Lah, kadang kala dipikir-pikir loh, kok sinamot lah, ya kan? Loh kok mikir kan? Loh waktu pas nih bapaknya nih si Ishak dicariin apa namanya menantu si Ribka, bapaknya itu suruh bujangnya, terus dibawain ini mahar-mahar gitu loh ibaratnya. Ini enggak dibekalin pelayan, enggak dibekalin mahar. Nanti kalian baca lebih dalam, cuman kasih tongkat. Pakaian makanan juga secukupnya. Jadi orang tuanya sengaja teman-teman menaruh Ishak ke dalam suatu proses, ke dalam hardship, katakan hardship. Ya kan? Dan aku percaya orang tuanya ini dengan sengaja bukan cuma mau ngajarin Yakub. Kamu kalau udah dapat berkat Tuhan, kamu harus effort juga untuk menggenapi berkat itu. Tapi dia juga mau ngajarin Esau. Mereka akhirnya bersikap adil dengan cara mengirimkan dia keluar tanpa fasilitas. Ya, kalau teman-teman jadi Yakub, bisa aja kalian marah. Bisa aja nih saya marah. Loh, kan saya udah dapat. Kok saya yang harus keluar? Dia dong yang harusnya keluar. Bener nggak? Tapi dia nggak lakuin itu. Dia taat. Karena orang tuanya mungkin, probably, sadar ada yang salah nih dengan cara gua didik. Gua suruh aja pergi nih, si bungsu ini, biar dia diproses juga. Biar kakaknya juga lihat, emang kualitas adiknya nih, yang membuat dia deserve untuk dapat hak dan berkat kesulungan. Bukan cuma sekedar dia nipu, terus dapat. Habis itu gue kasih modal gitu, kagak. Tapi emang dia punya kualitas. Makanya dia suruh pergi tanpa apa-apa. Coba sekarang cek. Hardship apa yang sedang Tuhan izinkan? Di dalam keluargamu kah? Dalam pekerjaanmu kah? Dalam studimu kah? Apa nih proses yang Tuhan memang izinkan? Malah ini ya, satu tips dari saya kalau teman-teman lahir dari keluarga yang privilege, keluarga yang ideal, terus juga punya fasilitas, coba deh, mungkin merantau waktu sekolahnya, atau jangan warisin langsung usaha bisnis bapak lu, coba dulu kerja sama orang, coba dulu kerja di PT, yang datang jam 7, pulang jam 4, ya, coba dulu, rasain dulu hardshipnya, jangan langsung pengen dapet, ya, karena itu gini, untuk dapat itu gampang, untuk mempertahankan itu susah. Makanya kadang ada satu dikatakan gini, kalau first generations itu founder, second generation itu mereka yang mengembangkan, third generation bikin hancur. Iya bener, bisnis-bisnis kayak gitu teman-teman. Ih kakeknya berhasil ya, iya kakeknya berhasil, bapaknya berhasil mengembangkan. Giliran cucunya, cilaka lah. Gak pernah soalnya makan Indomie, gak pernah susah. Taunya gampang aja. Pergi ke sekolah udah ada antar jemput.
Dulu bapaknya jalan kaki buat pergi sekolah. Itu kalian dengerin deh sukses story-nya orang. Hardship make a success. Men. Selanjutnya, kita belajar lagi episode yang kedua tentang Yakub di tanah perantauan. Siapa di sini anak rantau, angkat tangan? Asik. Biar rantau dari pulau tetap rantau loh itu. Biar dari Tanjung Pinang sekalipun itu tetap rantau. Ya, saya juga pernah merantau. Ya, di sini juga merantau ya. Ya, saya juga pernah merantau dari Kalimantan ke Jakarta. Nah, di sini nih orang ini mungkin relate nih untuk orang-orang yang merantau. Ini relate banget nih untuk orang-orang yang merantau, dikatakan seperti ini. Lalu bersumpahlah Yakub, jika Tuhan menolong dan melindungi saya pada perjalanan ini, serta memberikan kepada saya, sedih banget, makanan dan pakaian, sehingga saya kembali ke rumah ayah saya dengan selamat, Tuhan akan menjadi Allah saya, dan saya akan memberikan kepada Tuhan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi, aku garis bawahi dengan selamat. Berarti perjalanannya tidak mudah. Dia aja ragu kalau misalnya dia bisa selamat itu balik lagi ke rumah bapaknya. Gak makanan aja sampai doa minta makanan dan pakaian. Ya. Dan di sini tapi satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah kita dalam tanda kutip gak punya fasilitas. Di tengah-tengah tanah perantauan ini. Kita bisa lihat Tuhan loh. Kita bisa lihat Tuhan. Makanya dibilang Tuhan akan menjadi Allah saya. Karena di sini teman-teman itu adalah encounter pertamanya dia. Tahu nggak? Secara ya nggak tahu lah, jadi kasih tahu lah. Dia keluar dari rumah itu diperkirakan di usia dia 71 tahun. Jangan salah, jangan pikir 71 tahun itu kakek-kakek ya. Ini zaman dulu. 71-nya itu berdasarkan sumber yang saya baca, kalau ditarik ke zaman sekarang, itu adalah usia 31 tahun. 31 tahun ya. Dewasa muda ya kan. 31 tahun hidup enak loh, jadi tuan muda. Disuruh pergi nih, 31 tahun dia disuruh keluar ya, keluar dari rumahnya itu di usia 31 tahun sekarang ya, aslinya 71 tahun ya. Kemudian 20 memberikan di sini dia ketemu dengan Tuhan di tempat yang dikatakan namanya adalah Bethel. Kok nggak yakin? Iya. Bethel itu di mana dia melihat penglihatan di sebuah tangga dari bawah sampai ke surga terus naik turun. Malaikat-malaikat naik turun. Nah di situ dia dengar janji Tuhan. Kalau teman-teman baca ya, di situ dia dengar janji Tuhan yang persis dengan janji yang Tuhan berikan ke Abraham. Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang. Terus kemudian dikatakan bangsa-bangsa akan diberkati oleh kamu gitu. Di situ dia dapat janji Abraham secara personal. Luar biasa ya. Di tengah-tengah perantauan mengalami Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Ya. Di sini selanjutnya dikatakan, nah, singkat ceritanya adalah dia sampai ke rumah pamannya, rumah Laban. Nah, terus tadi kalau di gambarnya itu kan Laban punya 2 anak. Anak pertama namanya, anak perempuan ya, yang kita sebutkan Rahel dan Lea. Lea dan Rahel. Yang sulung Lea, yang kedua Rahel. Nah, di sini dikatakan, kalau di dalam Alkitab, dia kerja berapa tahun? 7. 7 untuk dapatin siapa? Salah sekolah minggunya ya. Ayo, berapa tahun untuk dapatin istri? 14 tahun. Ditipu dulu. Padahal dia naksirnya sama Rahel. Nah, dibilang kerja kalau mau dapetin anakku 7 tahun. Pantas juga sih pamannya suruh kerja, orang dia nggak bawa apa-apa. Ya iya dong, kerja dulu lah 7 tahun lagi. Nah itu nggak tahu hitungannya gimana. Coba bro, hitung si Namot 7 tahun kerja, upah gaji, ya kayak nggak 7 tahun, dapat nih, dapat. Dipikirnya dapat yang dia suka. Ternyata dikasihnya Lea. Dibilang nggak pantas lah
dapat adiknya, dapat dulu kakaknya. Enggak dia mau nanti sama kakaknya. Langsung kerja lagi dia. Kagak di courting 3,5 tahun kek gitu kan. Kan udah terbukti 7 tahun. Kagak dikasih 7 tahun lagi. Di situ dikatakan ya, dia kerja seolah-olah hari doang. Bucin emang si Yakub ini. Ada itu. Benar dibaca. Cari deh di Alkitab. Dibilang dia kerja 14 tahun itu kayak seolah-olah tuh hari. Wis. Kalau kayak hari aja tuh lewatinnya. Karena dia saking cintanya sama si Rahel. Jadi 14 tahun nih. Nah, kemudian okelah kita baca di sini. 20 tahun lamanya aku tinggal bersama paman dan bekerja keras memelihara ternakmu. Kambing dombamu bertambah banyak, bahkan tidak ada satupun anaknya yang mati. Tidak pernah satu kali pun aku makan daging ternak paman itu. Paman selalu menuntut ganti rugi dariku untuk setiap binatang yang dicuri pada waktu siang ataupun malam. Yang mati tercabik-cabik karena dimangsa binatang buas tidak pernah aku bawa kepada paman. Aku menanggung sengatan panasnya siang dan dinginnya malam. Juga hampir tidak punya waktu untuk tidur. Inilah yang paman lakukan terhadapku selama 20 tahun aku tinggal di rumah paman. Benar-benar mertua. Ya, mau ngomong aku bekerja seperti budak. Bukan menantu ini, seperti budak. 14 tahun untuk mendapatkan kedua anak perempuan paman dan 6 tahun untuk mendapatkan ternak-ternak ini sebagai upahku. Tetapi selama itu, paman sudah berulang kali mengubah upahku. Kalau bukan karena Allah nenek moyangku, yaitu Allah yang disembah Abraham dan Ishak yang menyertai aku, tentulah paman sudah menyuruh aku pergi dengan tangan kosong. Namun Allah melihat bahwa aku sudah bekerja keras dan paman terus membuatku menderita. Itulah sebabnya tadi malam dia menegur paman dan hal itu menunjukkan bahwa pamanlah yang salah. Apa yang terjadi di sini teman-teman? 20 tahun lamanya. 14 tahun untuk dapat perempuan dapat istri. Ya, di sini dikatakan ya, bahkan ya, tadi kan dibilang suka ganti-ganti upah ya. Pernah nggak kerja? Kontrak tulisnya gaji berapa, dapatnya berapa, dipotong. Kontrak katanya overtime dibayar, kagak pernah dibayar. Jangan katakan kencang-kencang. Curhat aja kepada gembalaku. Wah, luar biasa nggak? Dikatakan gini, berulang kali. Tahu nggak berapa kali diubah? 10 kali. 10 kali diubah. Misalnya gini, oke, gaji kamu UMR ya, sip, deal. Pas dibayar, enggak UMR. Turun lagi, karena kamu pakai fasilitas kantor. Kamu datang terlambat, 1 menit terlambat dipotong. Pokoknya kayak ganti-ganti sampai 10 kali teman-teman. Dan waktu itu di sini dikatakan bahwa di dalam Kejadian 31 ayat 3. Then the Lord said to Jacob, go back to the land of your fathers and to your relatives and I will be with you. Jadi perkataan-perkataan dia yang tadi, itu tuh dia lagi dalam proses melarikan diri dari rumah bapaknya. Dia bilang ke istrinya, nih Tuhan ngomong supaya aku kembali ke rumah bapak. Jadi kita kabur yuk gitu ibaratnya. Karena pasti bapakmu gak bakal ngizinin aku pergi. Aku ini loh. Ibaratnya karyawan paling teladan, multiplikasi terjadi. Waktu aku pegang ternak bapakmu, makin kaya bapaknya. Ya kan tadi dibilang seperti itu kan? Dibilang bertambah banyak. Kalaupun ada kerugian, seharusnya boleh diganti PT, diganti perusahaan, dia tanggung sendiri. Karena aduh cincailah, yang aku kerja sama keluargaku sendiri, jadi ku tanggung aja lah ya, gitu ya. Jadi dia ini amat sangat bertanggung jawab sekali teman-teman. Ya, dari yang tuan muda dia jadi budak sampai nggak punya waktu untuk tidur. Bukan nggak punya waktu tidur dia karena main game. Agak, dia nggak punya waktu tidur karena dia kerja. Katakan kerja lu, gitu. Kiri kanan kerja lu gitu. Yang tidur aja gitu. Ya. Tapi di sini kita tahu kan bahwa Tuhan tidak lalai. Dia selalu menyertai, makanya apapun yang dikerjakan oleh Yakub dibuat berhasil, ada multiplikasi.
Di sini kita bisa belajar, yang tadi kita belajar adalah tentang mentalitas yang apa namanya? Resilient. Ditipu berkali-kali, ada setbacks, dia tetap bounce back. Ya kan? Setback, dia tetap membal lagi gitu. Ditipu, bahkan nggak dapat yang dia mau, istri yang dia mau, dia tetap balik lagi untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia punya grit, benar nggak? Bahkan dia di situ dikatakan untuk dapat ternak, untuk dapat gajinya dia, itu tuh dia sampai pakai hikmat gitu. Dia cerdiknya apa? Dia bilang, ini kalau paman, intinya kalau ternaknya loreng-loreng itu punyaku ya. Kalau yang putih bersih punyamu. Dan begitu seterusnya. Hanya untuk mendapatkan upah yang dia harusnya haknya dia. Nah, sampai seterusnya kita baca bahwa dikatakan begini, bahwa banyak sekali di antara kita yang mengalami hal-hal yang tidak adil, tidak enak, tidak ideal di tempat kerja kayak, di usaha kita kayak, atau bahkan di studi kita, bahkan di keluarga kita. Seringkali apa yang kita lakukan? Gak enak sedikit, cabut. Gak enak sedikit, bolos. Gak enak sedikit, MC. Marah, ngambek, tulis status, mamaku ini lebih-lebih. Ya. Enggak di ini sih, di second account. Kan pandainya, di second account-nya kayak gitu. Ya. Kita sering kan kayak gitu? Anak-anak muda sering gak kayak gitu? Sering, kita juga sering kayak gitu, ngambek, dikit-dikit marah. Ini coba 20 tahun. Dikhianati bapak, pamannya sendiri, bapak mertuanya sendiri, keluarganya sendiri. Tapi kita perlu belajar satu sikap tadi, embrace the hardship. Rangkul itu hardship tadi. Ya. Kita jangan jadi apa? Generasi yang soberi, lembek gitu, manja. Benar nggak? Kita perlu untuk punya mentalitas tadi kan, punya mentalitas resilient dan grit tadi. Salah maju ya. Karena itu kita akan belajar poin yang kedua. Sama-sama baca bahasa Indonesia ini aja. 1, 2, 3. Amin. Jadi di tengah-tengah kesusahan kita bisa lihat campur tangan Tuhan. Amin. Meskipun manusia merancangkan yang jahat, meskipun manusia merekakan yang jahat, mungkin tidak bersikap adil, tidak bersikap fair, tapi karena ada Tuhan, kita tetap bisa berhasil. Pintu ditutup sama manusia, tapi Tuhan bisa terobos, Tuhan bisa bukakan pintu. Tapi kalau kita masih diizinkan berada di bawah tekanan, kita perlu belajar juga embrace dan bilang, oh berarti saya lagi mau dibentuk nih, lagi mau dikembangin nih, lagi mau di-develop nih, resilient dan grit aku. Lakukan yang terbaik bagianmu dengan tanganmu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh kamu, Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan kasih nilai, Tuhan yang akan kasih promosi, Tuhan yang akan kasih berkat. Tapi kamu kerjakan dulu dengan tanganmu, sama seperti Yakub tadi. Bertanggung jawab dulu, ya kan? Jangan punya sikap denial yang mau menjauh-jauhkan responsibility. Tapi kita harus bertanggung jawab pada apapun yang Tuhan percayakan, yang sedang kamu pegang saat ini. Amin. Urusan orang lain berbuat jahat, gak adil, itu urusannya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, pada saat itu dia bilang, berbicara kepada si Yakub, kamu pergi. Ada waktunya. Si Yakub 20 tahun. Mungkin ada di antara kita yang perlu 3 tahun, 5 tahun kah? Atau bahkan kalau sama keluarga sendiri, seumur hidup kali ya. Ya. Tapi lihat, kamu bisa menjumpai Tuhan. Kamu bisa melihat tangan Tuhan. Kamu bisa melihat perkenanan Tuhan. Itu yang terjadi. Meskipun
Ada orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup, yang menindas kamu. Kamu boleh dalam tanda kutip statusnya budak, tapi mentalnya bukan mental budak. Amin. Selanjutnya episode berikutnya adalah tentang balik ke rumah. Jacob's return home, ya, dia kembali ke rumah. Kalau kita sekarang mungkin berada di dalam situasi di distant land tadi, di tanah rantau, seperti terjepit ya. Ini sebenarnya dia balik ke rumah itu bukan satu hal yang gampang. Di rumahnya dia teringat abangnya mau bunuh dia. Di sini pamannya, mertuanya nggak berbuat adil. Di sini kalau mau pulang ketemu Esau. Dalam keadaan-keadaan yang terjepit, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, kita baca selanjutnya, a desperate prayer. Nah ini waktu dia akhirnya dia pisah baik-baik kok sama mertuanya, guys. Akhirnya bisa baik-baik. Karena Tuhan juga memperingatkan loh. Tuhan tuh sampai datang dalam mimpi kepada si Laban. Karena kan dia kejar nih. Gitu. Kayak gak rela gitu kan. Asetnya pergi ini gak rela gitu. Tapi Tuhan bilang jangan apa-apakan dia. Nah gitu. Karena pada orang yang berbuat zolim gitu ya sama kita, Tuhan bisa cegah gitu. Tuhan bisa campur tangan. Ya, tapi kalau prosesnya itu udah selesai, Tuhan izinkan kita pergi, keluar dari tempat kerja itu, keluar dari sekolah itu, lulus ya, bukan keluar artinya kita mengeluarkan diri, DO, enggak, maksudnya udah lulus. Kalau udah lulus, Tuhan pasti bawa ke tempat yang baru. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Nah, dia udah pergi, kemudian Yakub berdoa. Ya Tuhan Allah kakekku Abraham dan ayahku Ishak, Engkaulah yang menyuruh aku pulang ke negeriku dan kepada keluargaku. Engkau juga yang berjanji untuk memperlakukan aku dengan murah hati. Aku tidak layak menerima kasih dan kesetiaan yang sudah Engkau tunjukkan kepadaku ketika aku menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke Haran. Nih, aku tidak punya apa-apa selain tongkat ini. Tetapi sekarang aku memiliki 2 rombongan besar dengan keluarga dan dengan segala harta benda. Di tengah hardshipnya tadi, yang gak ada privilege tadi, cuma pergi dari tongkat, Tuhan bisa berkatin bahwa apa? 2 rombongan besar, berkeluarga, harta benda, ya kan? Padahal di tengah-tengah kesusahan, dia gak gampang loh untuk dapetin rombongan besar ini. Nah akhirnya di sini katakan gini, Engkaulah yang menyuruh aku pulang. Kenapa di sini aku bisa katakan ini adalah desperate prayer? Karena kalau baca konteks sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, jadi kan dia pulang nih, dia udah rombongan mau pulang. Dia mengirimkan utusan dulu untuk bilang ke Esau bahwa nih aku pulang gitu. Bang, aku pulang. Enggak, dia nggak bilang abang. Dia bilang gini, Tuan, hamba pulang. Dia karena takut ya. Dia bilang ke abangnya tuh, Tuan, ini hambamu, Yakub mau pulang. Aku bawa rombongan gitu. Di dalam sumber yang saya baca, kenapa dia ngomong gitu? Karena dia mau kasih tahu, aku nih mau pulang, nggak buat berebutan harta warisan. Gue udah punya harta sendiri gitu. Makanya dia kasih tahu utusan dulu. Aku udah punya gitu. Aku nggak rebutan. Aku nggak bilang sama mama papa, mana bagianku gitu. Enggak. Aku udah punya sendiri. Nah, waktu utusan itu datang kepada Esau, Esau datang dengan 400 orang laki-laki. Mau jemput sih Yakub. Bayangin teman-teman, udah punya histori pengen dibunuh, dibawain 400 orang laki-laki. Takut dia. Waduh, gila mau dibunuh gue. Waduh, abang gue masih dendam nih. Dia bawa 400 orang laki-laki. Karena di situ di firman Tuhan katakan, mendengar itu Yakub menjadi sangat takut dibunuh. Nah, makanya di sini keluar nih doa ini. Kenapa aku bilang ini doa orang yang putus asa? Kalau bahasa Indonesianya ribet ya. Desperate prayer, doa yang putus asa. Pokoknya, kayaknya itulah desperate banget gitu ya. Kenapa? Engkaulah yang menyuruh
ngajarin Tuhan dia, ingetin Tuhan dia. Kan kita juga kayak gitu kan. Kan Tuhan yang suruh aku, kan Tuhan yang bukakan aku pintu masuk kerja di sini. Kan Tuhan yang bikin aku kuliah di sini. Kok susah ya Tuhan ya? Ingetinnya lagi gitu, ingetinnya lagi, Engkau lah yang nyuruh aku pulang. Tuhan pula yang taruh aku di keluarga yang kayak gini, broken begini. Tuhan kan, itu udah ibaratnya bukan bentuk protes ya teman-teman. Kadang-kadang ini saking putus asanya, saking beban beratnya sampai, aduh kan Engkau Tuhan lo yang nyuruh Tuhan, aduh gimana ini begitu. Makanya dia ada desperate prayer seperti ini teman-teman. Padahal kan tadi dia udah dengar suara Tuhan kan. Memang Tuhan yang janji, kamu pulang aku akan sertain, kamu pulang masih dengan selamat. Tapi di tengah-tengah rasa takut tadi, tiba-tiba merasa ada teror ya, 400 orang mau datang. Nah itu bikin dia berseru seperti itu kepada Tuhan. Oke, nextnya. Oke. Selanjutnya, aku mohon ya Tuhan selamatkanlah aku dari kakakku Esau, sebab aku takut kalau dia datang dan membunuhku beserta para istri dan anak-anakku. Ingatlah dan seterusnya ya. Jadi dia mengingatkan Tuhan, ini karena aku lagi takut nih Tuhan, aduh takut banget nih, aku takut dibunuh gitu kan, Tuhan janji. Dan seterusnya, next. Nah, sampai di sini. Jadi kalau tadi dibaca, dia itu akhirnya dia bikin 2 rombongan, dia pisah. Ini budak sama budak, terus juga anak istri dan anak-anak ada di situ. Istrinya Rahel ya dan anak-anaknya di situ. Kemudian juga ada harta benda. Jadi ibaratnya dia juga udah membuat harta benda ini untuk dikasih ada harta benda yang mau dikasih ke Esau. Ibaratnya sebagai pelancar gitu ya, supaya nggak dibunuh, aku kasih lagi upeti gitu, dikasih upeti supaya abangnya nggak marah. Tadi kan cuma ngasih tahu doang. Nah kalau ini dia bener-bener siapin buat barang yang mau dikasih buat si Esau. Nah udah gitu, tapi itu nggak cukup ya teman-teman. Itu logikanya dia, itu akal-akalannya dia. Jadi begini ya caranya. Pertama kasih dulu barang-barang supaya nanti kamu bilang, ini apa? Ini barang-barang buat tuanku. Yakub ada di paling belakang, gitu. Udah dirancang sama dia, karena dia ini emang hikmat banget. Orang dia bisa bikin orang melepaskan hak sulung ya, gitu ya. Bisa juga dia bikin ternak-ternak itu jadi banyak gitu ya. Hikmat dia sangat luar biasa teman-teman. Terus habis itu nanti budak-budak, ibaratnya ada gundiknya juga kan. Terus habis itu anak-anaknya, baru nanti dia terakhir. Saking takutnya dia paling terakhir. Biasanya laki-laki di depan kan, ini enggak, laki-laki di belakang. Ladies first ya. Biar dilihat, aduh kasihan anak-anak, kasihan istri-istri. Nah, paling belakang dia. Nah dia sudah siapin nih, dia udah siapin rencananya dengan matang-matang. Kayak gini lah cara yang paling benar. Nah tapi habis itu dia tetap nggak bisa tenang ya. Akhirnya dia pergi nyebrang gitu, dia tinggal sendirian di tempat dia berkemah. Jadi kan yang lain udah diseberangkan, jadi dia tinggal di situ. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bergulat dengan Yakub sampai fajar tiba. Ketika orang itu sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal paha Yakub hingga terkilir. Kemudian laki-laki itu berkata, biarkanlah saya pergi karena fajar sudah tiba. Tetapi Yakub menjawab, tidak, saya tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati saya. Inilah yang disebut dengan desperate. Karena dia tahu laki-laki ini bukan sembarang laki-laki. Laki-laki ini bukan sembarang laki. Dia adalah kita sebutnya inkarnasi apa ya? Disebutnya Tuhan sendiri. Kalau di kalau di dalam Alkitab itu seolah-olah ini malaikat, padahal bukan. Itu adalah perwujudan dari Yesus. Karena Yesus itu udah teman-teman belajar, Yesus itu ada, Tritunggal itu ada sejak dunia diciptakan. Nah ini Yesus hadir di perjanjian lama, salah satunya adalah ketika dia bergumul dengan yang namanya Yakub. Selanjutnya laki-laki itu bertanya, siapa namamu? Jawabnya Yakub. Kata orang itu kepadanya, namamu tidak lagi disebut, salah ketik, Yakub. Aku memberikan nama baru kepadamu, yaitu Israel, karena kamu sudah menang dalam perjuangan menghadapi manusia dan pergulatan dengan Allah. Jadi dia bergulat sama yang dipercaya adalah Yesus.
Kita balik ke ayat sebelumnya boleh? Dia itu saking desperate-nya, dia kan udah dengar janji Tuhan. Tapi di kesendiriannya ini, di setengah ketakutannya dia ini tadi, dia dijumpai lagi sama Tuhan. Dan saking orang ini resilient banget, grit banget, dia gila berkatin, aku gak akan lepas. Dia bergelut sampai aku gak akan lepas sampai engkau memberkati. Karena dia ngerasa untuk menghadapi ketakutannya yang sangat besar ini, dia perlu sokongan, dia perlu berkat yang lebih lagi. Dia perlu apa ini ya yang bisa sampai melepaskan aku dari ketakutan aku, dari nanti ini kalau terjadi dia mau bunuh aku. Jadi bayangin teman-teman, logikanya aja, manusia gak mungkin menang lawan Tuhan. Ini, tahu nggak? Ini Tuhan mengizinkan Yakub menang. Ya, Tuhan mengizinkan Yakub menang. Supaya apa? Supaya tadi dia mendapatkan nama yang baru. Tapi ada kenang-kenangan, dipukul pangkal pahanya. Supaya Yakub gak bisa lari. Supaya Yakub berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena Yakub merasa dia bisa pakai akal budinya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi kali ini Tuhan bilang gak bisa. Ini benar-benar lu harus pangkal paha lu dipukul sampai lu benar-benar totalitas berserah sama Tuhan. Di akhirnya nextnya diberikan nama yang baru. Yakub tadi artinya penipu menjadi Israel. Israel artinya kamu orang yang sudah menang dalam perjuangan menghadapi manusia dan pergulatan dengan Allah. Sekali lagi, bukan dia menang karena dia punya kekuatan lebih besar daripada Tuhan, tidak. Tapi karena Tuhan mengizinkan untuk dia menang dalam pergulatan itu. Diberikan nama baru yang artinya Israel. Israel itu Prince of God, pangerannya Tuhan. Tapi ada satu yang tadi dikatakan menang dalam perjuangan menghadapi manusia dan pergulatan dengan Allah. Dia menang dalam perjuangan dia menghadapi manusianya apa? Menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi kesok pintarannya dia. Pinter loh, dia bisa nipu orang tuh pinter. Ya. Dia menghadapi kesombongannya dia, menghadapi dirinya sendiri untuk bisa berserah penuh sama Tuhan. Untuk gak lari lagi. Ya, untuk gak takut. Gak jadi pengecut, dia paling belakang. Enggak. Dan di situ pergulatan dengan Allah. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa sehingga nama dia menjadi nama Israel. Oke, selanjutnya. Dari jauh Yakub melihat Esau dengan 400 anak buahnya mulai mendekat ke arah mereka. Maka dia membagi keluarga menjadi 4 kelompok. Dan seterusnya Yakub sendiri berjalan. Tadi berjalan di depan, tadi di belakang. Tadi dia tinggal duluan. Yang lain udah nyebrang, dia tinggal duluan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, apa sikap hatinya? Dia di depan. Dia berani hadapin masalahnya. Ya, dia berani menghadapi masalahnya. Bahkan bukan cuma sekedar berani, tapi ada tindakan humility, kerendahan hati. Mendekati kakaknya, Yakub bersujud 7 kali untuk menghormati Esau. Tetapi Esau berlari menghampiri Yakub. Kita berhenti dulu. Yakub bersujud 7 kali untuk menghormati Esau. Ada respon kerendahan hati. Bisa aja dia bilang, kan aku udah punya berkat sama hak. Lah bodohnya lu jual ke gua. Salahnya bapak kita lah. Bisa aja kan nyalahin orang, bener? Katanya Gen Z kayak gitu ya, sukanya nyalahin orang ya, gak pernah take ownership of their fault. Orang yang salah itu dia yang salah. Oh saya yang salah, saya gak pernah salah. Pemimpin saya yang salah, bukan saya. Jadi Yakub tuh bersujud 7 kali. Dia menunjukkan bahwa pertobatannya, dia menunjukin kesalahannya dia, kerendahan hatinya. Nah di sini luar biasa. Tapi Esau berlari menghampiri Yakub. Nah ini nanti kita hebat juga sih Esau ini ya. Tadi kan mau bunuh katanya, kok bisa dia berlari? So, apa yang terjadi selama 20 tahun dalam hidupnya Esau juga? Oke, nextnya. Dan mereka berlari, mereka pun bertangis-tangisan ya. Ketika Esau melihat para perempuan dan anak-anak di belakang Yakub, dia bertanya, siapa orang-orang yang bersamamu itu? Jawab Yakub, mereka adalah anak-anak yang sudah Allah karuniakan kepada hambamu ini.
Yakub menjawab, untuk mendapatkan kebaikan hati Tuhan. Siapa tuannya? Esau, ya. Dia mengadres abangnya sebagai tuan supaya Tuhan mau menerima aku. Ya, jadi ada barang-barang yang disediakan tadi ya, harta-harta. Itu tuh mereka tolak-tolak, kayak lagi mau dikasir. Aku lah yang bayar. Gak usah Pak, ini aja, ini. Enggak. Ini kayak gitu, si Yakub mau bayar, bukan mau bayarin makanannya. Si Yakub mau kasih, Esau bilang gak usah, adikku. Apa Esau bilang? Adikku, bukan hambaku. Adikku, aku sudah berkecukupan. Biarlah apa yang kamu miliki itu tetap menjadi milikmu. Dan ini kayak tadi obrolan di kasir. Pada ngotot-ngototan, gak usah lah, terimalah. Akhirnya Esau terima juga sih. Katanya kan gesture ya. Jadi dia terima lah pemberian adiknya ini. Jadi luar biasa teman-teman, sikap hatinya Yakub setelah bergulat dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, pergulatan tadi yang membuat dia jadi punya hati yang mau punya kerendahan hati. Nah, kerendahan hati berserah tadi, kita next aja. Dia berserah sepenuhnya sama Tuhan ya. Ada desperate prayer. Saking desperate-nya sampai bergulat kagak dilepas-lepas. Sampai fajar itu, sampai subuh gak dilepas-lepas. Ya kan? Saking aku perlu banget. Aku perlu Tuhan campur tangan. Aku perlu Tuhan buka jalan. Ya, itu doa kita hari-hari ini. Dan Tuhan gak pernah pandang hina dosa-dosa, doa-doa yang desperate tadi. Amin. Doa yang desperate tadi harus berawal dari apa? Hati yang berserah. Dia udah berserah, gak tahu lagi nih. Ya akalku sih begini, tapi gak tahu nanti kalau dikejar. Ya kan? A surrender heart. Nah, di sini kita perlu belajar berserah itu aktif, katakan aktif. Berserah itu aktif, bukan pasif. Berserah itu kita perlu ikuti dengan tindakan-tindakan. Salah satunya adalah tindakan kerendahan hati. Karena di sini kita baca ayat, baca dalam bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Membawa kepada pemulihan dan penggenapan janji Tuhan. Amin. Gak cuman dia berhasil menggenapi janji Tuhan, memiliki tanah itu, hak kesulungan, berkat kesulungan, tapi ada pemulihan. Jangan-jangan kita gak bisa nikmatin berkat Tuhan karena memang PR-nya bukan cuma berkat Tuhan, tapi ada hubungan yang harus dipulihkan. Hubungan dengan papa mama, hubungan dengan sesama, hubungan dengan pemimpin, atau yang lebih esensial lagi, hubunganmu dengan Tuhan. Bisa jadi hubunganmu sama Tuhan yang Tuhan mau, yang sangat esensial untuk bisa terima berkatnya Tuhan. Jadi jangan cuma kejar janji, God's promise, tapi harus ada restorations, ada pemulihan di dalam hati kita. Pemulihan terhadap luka-luka tadi. Dia bisa aja masih benci, gara-gara gua jadi mesti 20 tahun kerja jadi budak. Bahkan itu juga ada di dalam hatinya Esau, yang quote unquote nih korban juga lah ya. Jadi kita perlu belajar sama-sama. Kalau kita berdoa, kita memang perlu berdoa tuh benar-benar tekun, grit tadi, doa sungguh-sungguh. Makanya ada satu kata push, pray until something happen. Tapi itu gak cuma sekedar berdoa, tapi harus ada tindakan. Amin. Selanjutnya, ini tambahan yang luar biasa. Karena kita juga perlu belajar dengan Esau. Kita tadi udah belajar dari Yakub, kita juga perlu belajar dari Esau, meskipun tidak tertulis banyak. Esau luar biasa. Kenapa di sini? Di Kejadian 27 di NIV ya 39
ayat 40. His father Isaac answered him, your dwelling will be away. Jadi ceritanya kan dia bilang, aduh nangis dia. Aduh berkatku udah diambil ya sama adekku gitu. Gak ada sisa-sisa berkat. Dia paksa bapaknya sampai bapaknya mengeluarkan ini berkatmu. Your dwelling will be away from the earthliness, away from the dew of heaven above. You will live by the sword, dari pedang ya. Then you will serve your brother. Maka ini serve ini kalau di dalam bahasa lain terjemahnya adalah kamu akan jadi budak adikmu. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi, respon Esau yang benar. Sehingga waktu dia datang, adiknya datang, dia sudah gak pengen bunuh. Waktu dia datang, kan ini kayaknya susah payah loh dia bakal dapat kekayaan. Dia udah kaya juga, makanya dia bilang, gak perlu aku pemberianmu, aku juga ada, kata Esau gitu. Gak lagi kompetisi. Kalau tadi kan, ini anak yang disayang emak, gitu, kesel, manja gitu, taunya di dapur gitu. Enggak. 20 tahun bukan cuma Yakub tapi Esau yang dibentuk. Apa yang dilakukan? Persis seperti ini. Grow, sama-sama katakan grow. Bertumbuh, restless. Amin. Dia juga bekerja keras untuk dapat kekayaan itu. Dia bertumbuh sampai hatinya bisa pulih. Adiknya datang, dia gak mau bunuh lagi. Jadi kita perlu punya respon yang benar dalam hidup ini. Dan respon ini sebenarnya teman-teman, kalau kita belajar dengan relevansi hidup kita yang sekarang. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Kuk yang sama di sini katakan, you will throw his yoke. Kuk itu bicara tentang yoke. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk, yoke tadi yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau hari-hari ini kita merasa kita ada di tengah yoke, ada yoke. Yoke ini, kuk ini enggak kita sendiri teman. Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada karya salib yang udah bikin kita pasti gak sendirian. Allah Immanuel. Yakub perlu bergulat dengan Tuhan. Kalian gak perlu bergulat sampai pangkal paha kalian. Yang perlu kalian lakukan bergulat dengan lutut kalian dengan berdoa. Pernah gak berdoa? Bergulat sama Tuhan. Sesak Tuhan aku, dijadiin budak sama keluargaku, dijadiin budak sama orang. Sesak hatiku Tuhan, ditindakan semena-mena mereka. Pernah gak bergulat sama Tuhan? Sama seperti Yakub. Dan gak jauh, Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Makanya dibilang pikulah. Dia mau kita datang dan taruh semua beban kita, semua keletihan kita. Nextnya terakhir, kita belajar hari ini dari Yakub plus Esau untuk punya respon yang benar. Kita semua boleh bangkit berdiri. Saya juga boleh minta